Jualan susah, PHK di mana-mana. Tapi tiket konser habis. Boneka Labubu antri. Sebenarnya kan tidak apple to apple ya. Perekonomian dunia ini nggak lagi baik-baik aja, nih kan posisinya kan. Ya. Istilah menggambarkan kebiasaan belanja yang impulsif, yang dipicu oleh perasaan cemas, stres, atau ketidakpastian. Ada beberapa perilaku ekonomi yang memang berbeda, Pak. Pay later, Pak. Kayak kalau bahasa dia match made in heaven gitu. 5% penduduk Indonesia itu terkena pinjol. Dan ini ada sebenarnya kalau mau nakut-nakutin bisa aja terjadi. Ya bisa. Dalam konteks masyarakat modern yang mulai berkembang di Indonesia sekarang, berarti kita butuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rest Area 99. Ini personilnya masih sama. Saya Wildan. Arif. Jadi kita belum ada perubahan personilnya. Belum tergantikan. Belum. Mungkin nanti kalau ada ke depan ada teman-teman yang mau ikut, mangga aja. Atau ada teman-teman kita yang mau ikutan. Iya. Ini kita agak nyontek nih. Gak apa-apa ya. Nyontek berat soalnya. Karena temanya berat. Temanya kali ini kita bicara sedikit ke ekonomi ya. Jadi sebenarnya mulainya dari yang lagi viral kemarin di TikTok tuh ya. Ya, ada beberapa juga di Twitter juga, di Twitter banyak, juga di Instagram juga ada. Ini poin-poinnya nih, langsung aja ya. Langsung ya. Poin-poinnya itu pertama, mereka poinnya sebenarnya mempertanyakan nih, poin-poinnya jualan susah, harga barang pada naik, PHK di mana-mana, tapi tiket konser habis, boneka Labubu antri. iPhone 16 open PO. Nah, udah nggak dijual kayak di ban. Ilegal Pak. Ilegal. Nah, ini nih dia mempertanyakan ya yang punya ilmu ekonomi ayo ngobrol gitu. Jadi gimana nih? Yang punya background ekonomi Pak Arif. Ada komentar Pak? Jadi langsung aja ya. Jadi Anda menanyakan hal ini kepada seorang yang disclaimer dulu kalau nggak disclaimer. Ntar dulu nanti disclaimer nanti. Udah langsung. Jadi ini adalah saya ini sebenarnya kalau dibilang ekonom murtad Pak. Basic gue tuh dulu S1 ekonomi, cuma S2-nya gue keluar dari ekonomi kan, lebih ke planning ya. Jadi saya ekonom murtad. Jadi seperti biasa disclaimer, apa yang kita bicarakan di sini kita bukan ahli. Cuma kita miliki latar belakang sedikit untuk mengomentari ini. Dan saya juga sedang belajar ya Pak. Bapak kan ekonom mualaf ya. Kalau saya mualaf, jadi sekarang saya sedang dalam proses belajar ekonomi. Oke. Balik lagi yang tadi ya. Ada fenomena apa sih ini kan? Ya. Jadi pertama gini lah, kita akan ngomongin datanya dulu ya. Karena kita based on data gitu kan. Nah, kalau menurut BPS itu kita ada deflasi ya selama 5 bulan berturut-turut. Sebesar pada saat bulan September itu 0,12 mantuman. Jadi bulan kemarin dibandingin dengan bulan sekarang itu sekitar 0,12. Ya. Nah 0,12 ini apa sih gitu kan penyumbangnya gitu ya. Nah kalau di sini dilihat penyumbangnya itu ada 5 komoditas yang menurunkan, yang harganya turun, ya kan? Yang pertama cabai, Bapak bahan pokok malah. Iya, cabai. Bapak terus bikin sambal. Pasti lah Pak. Pasti kan. Mengkonsumsi pasti itu. Oke, yang kedua cabai rawit, yang ketiga bensin, yang keempat telur ayam ras. Ini rasis telur juga. telur ayam ras. Dan yang kelima itu daging ayam ras. Nah, tapi kalau kita bicaranya kita Y on Y, year on year gitu ya. Kita masih inflasi. Jadi dibandingkan dengan tahun kemarin, tahun sekarang, kita masih inflasi sebesar 1,84. Ya, jadi September sekarang dibandingkan dengan September yang tahun kemarin kita masih inflasi. Jadi sekitar 1,84%. Yang naik itu adalah emas, perhiasan, beras, sigaret kretek mesin, rokok naik. Pantesan saya ngeliat teman saya rokoknya mereknya aneh semua. Ini ada shifting konsumsi ya. Jadi teman saya itu rokoknya udah mulai aneh. Oh iya mungkin itu juga pengaruhnya. Iya, udah mulai aneh rokoknya. Bukan rokok-rokok yang mainstream berarti. Bukan rokok yang mainstream. Yang saya nggak tahu mereknya apa itu kan. Iya. Kopi bubuk, wah, nih kopi bubuk nih kayaknya tuh lain dengan mulai banyaknya coffee shop ya. Mungkin ya? Ya mungkin. Ya bisa jadi. Kan kita nggak tahu ya kopi bubuk. Ini kopi bubuk apa nih? Nanti harus dicek lagi. Ya, yang terakhir adalah gula pasir. Ini yang naik. Yang kalau kita bicara YOY
dia naik, kita masih inflasi nih sebenarnya kalau Y on Y gitu kan. Nah, tapi kalau kita bicara bulan kemarin dibandingkan dengan bulan sekarang turun harganya. Gitu kan. Nah, tapi kalau dilihat dari rilis BPS juga terkait dengan PDB di triwulan 2 itu malah pengeluaran konsumsi rumah tangga itu naik. Dan yang paling besar itu mana nih? Paling besar ada di transportasi dan telekomunikasi. Nah, Akomodasi juga. Akomodasi hotel naik. Jadi yang paling besar nih kalau dilihat adalah salah satu yang paling besar itu adalah makanan minuman. Selain hotel dan restoran tuh naik. Dia porsi paling gede. Diikuti dengan transportasi telekomunikasi, restoran, hotel, sama perumahan dan perlengkapan rumah tangga. Oke. Ketiga. Nah, ini kayaknya ini berkaitan dengan Lebaran seperti. Lebaran ini triwulan 2 ya? Lebaran triwulan 2, betul. Nah, triwulan 2 kan. Nah, ini kayaknya ada kenaikan konsumsi pada saat Bentar. Sekarang nih dari datanya udah nih ya. Datanya udah. Ini gua konfirmasi lagi ke yang tadi ditanyain ya. Pertama, jualan susah. Nah, ini kita cross check satu persatu pernyataan itu ya, bener atau enggak. Ini pertama jualan susah. Nah, kalau dari data tadi, ini yang jualan susah nih yang siapa nih sebenarnya yang jualan susah nih? Kan ada yang naik, ada yang ini kan. Ini sebenarnya kalau kita lihat kan gini. Kalau kita analisa ekonomi itu kan biasanya kita lag ya. Ada lag kan. Kalau di sini kan data paling terbaru tuh di triwulan 2 ya kalau untuk konsumsi. Nah, tapi di triwulan 3 dan 4 belum. Sekarang kita udah masuk triwulan baru masuk triwulan 4. Baru masuk triwulan 4 ya. Nah, pasti ada lag data ya. Nah, itu salah satu kekurangan dari analisa ekonomi itu adalah pasti lag variable kan itu ya. Tapi kita harus lihat juga bahwa memang yang turun itu harganya itu kan dilihat di sini kan cabai rawit, bensin, telur, sama daging. Nah, sekarang kan kalau bicara bensin kan emang turun ya harganya kan. Kayaknya nggak ini ya. Nah, kalau Bapak tadi bicara jualan susah, nah itu kan kalau kita lihat by data di triwulan 2 itu kan naik. Ya kan? Ya saya nggak berani bilang jualan susah itu sebenarnya itu adalah asumsi yang salah, tidak. Jadi karena ini ada keterbatasan di ilmu ekonomi yang saya bilang tadi. Nah, namun kan kita harus lihat ada dua kondisi kan. Apakah itu overestimate atau underestimate kan begitu ya. Nah, apakah yang jualan susah itu memang kondisinya lebih banyak di kota apa atau lebih banyak di mungkin daerah mana kan gitu ya. Mungkin dalam konteks secara umum hasil dari generalisir beberapa kasus saja. Nah, jadi maksudnya takutnya ya, tapi saya nggak bicara itu salah. Gua nggak bicara itu salah, cuma memang takutnya itu adalah sesuatu yang overestimate. Tapi menarik. Ini gue kemarin juga nonton, gue kirim juga ke lu ya videonya ya. Itu ada seorang kayaknya ahli ekonomi juga ya, gue lupa namanya yang ngebahas viralnya pertanyaan ini lah, dan dia menjawab tuh kalau memang konsumsi masyarakat di tingkat menengah, masyarakat berpendapatan menengah itu konsumsinya turun, dan itu mungkin menurut dia membenarkan jualan susah dari nilai itu. Kalau ngelihat dari data tadi kan sebenarnya yang turun kalau turun harganya berarti kan antara dua ya, demand supply-nya bagus, kalau nggak demand-nya turun ya. Atau demand-nya turun ya. Kalau ngelihat ini kan itu kan sebenarnya bahan tadi kan juga ada forward linkage-nya kan, pasti ke produk-produk tertentu kan. Produk-produk tertentu, dan memang produk-produk itu pasti hubungannya juga sama produk yang dikonsumsi sama kalangan menengah. Betul. Jadi kayak misalnya kalau tadi bicara cabai rawit turun harganya gitu ya. Itu kan pasti berpengaruh terhadap harga dari ayam geprek gitu. Nah, betul. Jadi sebenarnya nyambung juga data lu sama yang disampaikan tadi ya, salah satu yang di video tadi sebenarnya nyambung juga kalau disebut jualan susah, tapi ada beberapa barang yang memang tingkat konsumsinya juga tetap tinggi gitu kan. Iya, jadi kalau tadi ya kita bicara begini ya, sebenarnya kan tidak apple to apple ya. Kita bicara Labubu atau misalnya konser gitu ya. Tingkat konser Labubu. Nah, sekarang gue tanya, konser di Indonesia gitu ya, dengan kita bicara lah timeline 12 bulan. Apa 1 bulan tuh ada konser besar gitu kan? Sekarang lagi banyak kayaknya. Kalau konser besar enggak ya? Iya, enggak. Maksudnya sekarang kita bicara konser besar kan tadi ya. Apakah banyak kan? Tidak ya. Maksudnya itu kan hanya pengeluaran sewaktu kan gitu ya. Dan mungkin gitu kan, mungkin ada orang yang sudah menabung gitu ya. Dia menabung gitu kan, dan dia punya bucket list gitu ya. Dia punya bucket list gitu kan, dia udah nabung gitu kan.
Nah, untuk bayar konser. Ini gue lanjut ke poin selanjutnya. Jualan susah, kita udah bahas jualan susah. Terus harga barang pada naik. Harga barang pada naik ini juga mungkin sama ya dengan jualan susah tadi ya. Ya, Kondisinya datanya segalanya kondisi mungkin datanya mungkin di mana. Tapi kalau misalnya harga rokok naik, iya. sama. Kalau harga rokok naik ya. Nah sekarang kan ini ada ini kalau gue lihat kan tadi ada harga emas naik ya, gitu ya. Emas naik. Oh iya iya. Kan iya. emas naik nih, emas naik harganya. Nah ini kan ada kemungkinan memang orang sekarang lebih seneng untuk menyimpan uangnya di emas. Karena mungkin gini, kalau kita kaitkan nih sekarang kan Sekarang sebenarnya gue ngomong ngaitin ya. Baru ATH lagi nih kan emas kan? Emas tuh sekarang posisi ATH nih 1, data ini bicara ATH-nya kemarin Pak di bulan Oktober Pak. ATH itu All time high. Jadi mencapai titik tertinggi ya. Titik tertinggi itu di Oktober Pak, 1,567. Nah sekarang udah turun di bulan November udah turun udah 1,539. Nah tapi kalau kita lihat dari data trennya ini selama 5 tahun nih OTH nih kemarin. Nah ini kan gini, ini gue nggak mau ngaitin sebenarnya nih dengan hal ini, tapi kan memang ini terkait ya. Karena jadi, nah posisi kan sekarang mungkin lagi baru ada pemilihan presiden kan gitu ya. Nah sudah ada presiden terpilih. Nah, coba kan presiden terpilih ini secara ini kan masih belum mengeluarkan dia mau strateginya mau kayak gimana kan gitu ya. Secara resmi ya. Kalau secara pidato sudah, tapi kan secara resmi dirangkum dalam satu dokumen perencanaan itu kan belum kan gitu ya. Nah jadi mungkin ada orang-orang sedang menahan untuk tidak berkonsumsi gitu ya. Makanya konsumsinya tertahan gitu kan. Nah yang kedua ada yang memang mereka karena merasa ini kita lagi kondisi kayak begini, mungkin gua akan merasa karena gini ya, banyak tingkat volatilitas di perekonomian dunia ini nggak lagi baik-baik aja nih kan posisinya kan. Perang Rusia Ukraina belum selesai kan gitu ya, belum konflik di Gaza dan lain sebagainya kan belum selesai nih. Nah dengan mungkin tingkat kecemasan yang tinggi itu orang akan bicara mendingan gue taruh di emas kan gitu ya. Nah sekarang emas naik nih posisinya nih. Nah ini udah sebenarnya kalau menurut gue udah lumayan terjawab nih dalam konteks jualan susah tadi ya. Mungkin harga barang rada naik ini kasuistis lah ya. Konsumsi juga tertahan. Gitu. Ini dalam konteks ini kita udah mulai kelihatan ya penyebabnya apa. Tapi memang ada yang anomali nih. Yang anomali tadi konser habis yang lu sebutin tadi ya, boneka Labubu belinya sampai ngantri. iPhone 16 ya whatever lah gitu kan yang bicaranya high tech, barang-barang high tech mungkin lagi banyak dibeli gitu ya. Nah kemarin gue riset juga sedikit. Ini ada terus muncul tuh yang terkait belanja seperti itu istilah doom spending. Beli game Doom. Gue juga baru denger nih doom spending istilah ini. Ada di Amerika namanya. Kalau gue baca ya, istilah menggambarkan kebiasaan belanja yang impulsif. Dia berlebihan, tapi yang dipicu oleh perasaan cemas, stres atau ketidakpastian. Sebenarnya kalau ngelihat ini kan ada hubungannya juga kita ngalamin COVID kemarin kan. Beberapa tahun kemarin kita ngalamin COVID. Jadi memang perilaku ekonominya bisa jadi bukan hanya dari faktor ekonomi gitu, ada faktor psikologis nih di sini nih. Ya, jadi ada orang yang menahan pada saat COVID. Mau nggak mau, kalau COVID kita kan semua nahan. Iya, mau nggak mau nahan ya pertama ya, mau nggak mau nahan, kecuali Bapak jualan masker ya pada waktu. All time high itu Pak. Maskernya lagi. Aku keras Pak, saya masih banyak stoknya di rumah itu. Nah ini jadi pada saat keluar dari anggaplah misalnya pandemi selesai kan itu, dianggap selesai. Nah mungkin orang ada yang memang pada saat itu mereka sudah mulai kerja lagi dan mereka melampiaskan apa yang sudah mereka tahankan gitu. Nah yang kedua, ini kalau gue lihat pra-COVID, pas-COVID sama pasca-COVID ya, ada beberapa perilaku ekonomi yang memang berbeda Pak. Yang pertama, pay later Pak. Oh ya, tren fintech lah ya, fintech setelah adanya setelah pandemi, benar. Pertumbuhannya eksponensial, baik setelah yang legal dan ilegal ya. Jadi ketika pandemi kita mau nggak mau beralih, dan akhirnya produk fintech sekarang juga berkembang pesat, sampai ke kemudahan kita dalam mengakses kebutuhan finansial tadi kan. Jadi gini, finansial tadi. Dan kemudahan gini, ada perilaku ekonomi yang berubah setelah adanya fintech. Iya, itu salah satunya. Pertama, begini. Kalau lu zaman dulu nih kita pra pandemi lah ya, atau pra fintech lah. Lu pinjam duit kan susah ya? Susah.
Susah kan? Susah kan? Dan lu pinjem duit pasti untuk sesuatu hal yang lu pikir itu produktif, bener nggak? Ya, Bener nggak? pasti. Nah, dengan adanya fintech ini, Hal ya kecil kan? pun bisa. Nah, pertama hal kecil bisa, ya kan? Iya. Yang kedua, kebanyakan orang menggunakan fasilitas fintech ini untuk suatu hal yang sifatnya Iya. konsumtif. Nah, itu bisa berkaitan erat. Jadi, tapi ini butuh butuh apa ya? Butuh penelitian lebih lanjut lagi. Jadi, kenapa tadi ada doom spending? Disclaimer gitu ya, disclaimer. Nah, disclaimer. Jadi, kenapa tadi ada doom spending? Nah, orang kesal, pusing kan, nggak punya duit. Tahu-tahu dihadapkan oleh satu hal yang bisa lu merasa, karena merasa kan, Merasa. lu dipinjemin duit nih, ya kan? Iya. Nah, gue punya duit nih, udah gue lagi kesel nih, gue beli iPad lah, misalnya gitu kan. Benar. Karena kebanyakan yang gue yakin, tapi balik lagi, ini butuh penelitian lebih lanjut. Biasanya orang menggunakan financial fintech ini atau pinjol atau pay later lah ya, itu kebanyakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif gitu. Seharusnya produktif, tapi cuma kan, sekarang ya, ternyata trennya sedikit beda. Nanti gitu. kita lihat ada nggak orang beli traktor gitu, pakai pay later gitu kan? Mungkin Iya, ada gitu kan? Ya, ada, ya benar sih, benar ada benernya. Memang sekarang ya dampak dari itu kan memang kita dulu nahan gitu. Dan Ya. itu dan kita itu sekarang memang trennya tuh sedikit berbeda ya. Kita media sosial itu jadi kayak masyarakat baru kita lah gitu ya. Ya gini lah, Media sosial gini istilah gini. Pada saat kita belum pra media sosial ya, sebelum ada media sosial dulu mungkin Ya setelah COVID kan lebih enggak, hebat ya, lagi kan. zaman kita kan dulu Friendster lah ya. Friendster. Dulu Friendster kan. Iya, Friendster. Paling bagus-bagus kan Facebook kan gitu ya. Facebook. Nah, sekarang gini. udah luar Posisi biasa. gini kan, kalau dulu lu pengen jalan-jalan, ya kan? Mungkin lu kepikiran lu paling setahun sekali kan gitu. Tapi karena dengan ada media sosial banyak nih gitu kan, reels dan lain sebagainya kan gitu. Lu jadinya kan kayaknya tiap bulan gua healing ya. Nah, ini kan Healing juga ya. Jadi perilaku baru. keinginan perilaku baru itu ketemu dengan kemudahan lu mendapatkan akses modal, Iya. ya kan? Nah, jadilah tuh. Jadi Doom kayak spending. kalau bahasa ini match made in heaven gitu. Ya ibaratnya yang dicari-cari ketemu pasangannya gitu. Nah ini yang tadinya gini. Jadi ini ke depan ini tapi it's a long shot gitu ya. Tapi jadi pada saat lu mengambil pilihan tadi ya, ngambil pay later gitu kan, lu dapat duit banyak nih dan lu spending there, ya kan? Nah lu kan kalau misalnya di ekonomi tuh ada yang namanya, lu tuh punya yang namanya income. Nah, ada income kan? Nah dari income itu ada namanya konsumsi lu yang wajib. Ya. Konsumsi lu wajib kan, makan, minum segala macam itu wajib ya. Itu namanya autonomous spending. Ya. Nah setelah itu kan lu baru lu bagi-bagi nih. Oh ini buat jajan, ini deh. Ya. Oh ini buat jalan sama istri kan gitu ya. Ini buat jalan sama anak gitu kan. Nah sekarang lu ngambil pay later nih, ya kan? Nah ngambil pay later, otomatis kan alokasi lu yang sudah lu siapkan buat yang lain gitu kan. Ya. Itu kan ada terganggu. Jadi kayak arus kas lu kan terganggu sebenarnya gitu. Ya Pak, terganggu dalam jangka panjang ya. Dan lu kebayang kalau misalnya di Indonesia ini kalau gue lihat tuh ada 5% Pak. 5% penduduk Indonesia itu terkena pinjol. 5%. Yang lagi ngeri sih, emang lagi ngeri. Nih satu lagi nih, media sosial tadi. Tadi kan kita udah bicara menahan diri gitu kan, terus kebiasaan-kebiasaan baru kayak healing dan segala macam gitu ya. Terus ada juga tadi udah bicara juga ya macam-macam lah gitu. Media sosial nih, media sosial. Yang terakhir yang booming juga FOMO. Takut ketinggalan. Nah, ya itu. FOMO tuh, udah pada tahu lah pasti FOMO ya. Nah ini takut ketinggalan. Fear of missing out. Takut ketinggalan. Ini juga kayaknya salah satunya mungkin itu juga sama. Jadi memang tren-tren baru ini healing segala macam ya, segala itu FOMO. Ini ketemu sama fintech tadi perkembangan fintech, pinjaman online dan segala macam, kemudahan kita mengakses pinjaman. Ya, modal. Tambah jadi tambah ini lagi kan. Jadi memang kayaknya ini kita mesti hati-hati sih. Ini kita belum tahu nih ini sebenarnya baik apa enggak nih. Ya, ini juga kan kita belum tahu ya karena dari sepanjang hidup gue yang 42 tahun. Ngaku ya. Jadi dari sepanjang umur gue yang 42 tahun ini, kali ini baru kita lihat banyaknya transaksi. Kalau dulu zaman gue dulu,
Yang namanya kita belanja debit aja jarang. Iya, Lu belanja debit jarang. Jarang Lu banget. kalau lu mau belanja lu harus pakai cash. Kan gitu ya. Ambil tarik uang, nggak Tarik belanja. uang lu belanjain kan Hmm. gitu ya. Nah, sekarang kan cashless Dan transaction transaksi tuh udah di transaksi itu mana-mana. sekarang 24 jam. Dulu Iya, kan transaksi 24 jam. aja lu bangun jam 1 malam buka Tokopedia belanja bisa Bisa aja. gitu kan. Nah, ini Bebas. kan dan itu juga kan banyaknya cashless transaction kan ya. Ini kan satu fenomena yang baru ya kalau di sini. Nah, ini kan nggak tahu apakah nanti dampak jangka panjangnya nanti seperti apa gitu kan. Jadi kan kalau inflasi itu kan banyak uang beredar kan gitu ya. Nah, sekarang kan uangnya beredar gitu kan, tapi posisinya Sebenarnya berarti situ. jangka pendek dia mendorong ekonomi kan sebenarnya ya. Kalau di jangka pendek. Iya, mendorong pendek pertumbuhan ekonomi. ada kemudahan transaksi ya. Udah pasti kan. Iya pasti kalau transaksi banyak konsumsi tinggi berarti kan konsumsi nilai perekonomian juga naik kan? Naik kan. Jangka pendek tapi. Jangka pendek, cuma jangka panjangnya kalau memang kita consumption-nya itu based on liabilities gitu ya. Based on hutang itu kan nanti arus kasnya jadi terganggu kan. Nah, ini jadi masalah. Berarti berarti kita tuh pada dasarnya boleh melakukan itu. Ya boleh, itu sebenarnya ada aspek positifnya yang tadi ya gitu kan, aspek positif. Tapi memang dengan perhitungan yang baik lah. Ya, dengan kita harus lihat kapasitas kita tuh berapa sih gitu kan. Kita harus tetap tahu ya kita tuh masih dalam range yang. Karena kan kalau kita lihat ke depan kan gini, lu pikir loh, gue tenang, gue punya gaji 25 juta misalnya gitu kan. Nah, lu kerja di sektor yang sangat meyakinkan lah gitu ya, kayak IT sektor atau apa. Jadi ada COVID. Iya, atau bisa jadi terjadi lagi kan bisa jadi terjadi lagi kan gitu ya. PHK. Atau misalnya ada juga ya? layoff gitu kan. Nah, ini kan akan jadi masalah di jangka panjang. Jangka panjangnya di karena tadi kita cara lu basisnya membayar. pinjaman. Ya, kita basisnya pinjaman. Jadi kalau emang mau konsumsi ya ini berarti kalau dari gua berarti memang kita dalam konteks masyarakat modern yang mulai berkembang di Indonesia sekarang, berarti kita butuh edukasi berarti ya. Ya, edukasi dalam hal memperhitungkan termasuk aspek-aspek baru ini kan. Ya. Kemudahan ini, lalu doom spending tadi, hasrat segala macam itu kan perlu diperhitungkan. Betul. Nah, ini berarti kita butuh apa ya, semacam edukasi ke semua orang, ke seluruh lapisan masyarakat gimana cara ngelolanya kan. Iya, jadi kayak lu keren lah udah, lu gak usah ikut-ikutan yang lain, lu udah keren gitu. Ya. Ini agak mendung sebenarnya, nggak apa-apa lah. Tapi bagus nih, Cilegon sudah mulai hujan. Udah mulai hujan, jadi tadi hujan meskipun agak gerah sedikit. Nah, tapi sebenarnya kita belum bahas. Apa? Kalau misalkan ya ini tren ini dibiarkan tanpa ada edukasi tadi, jangka panjangnya apa? Pasti ekonomi juga gini ya, pasti akan ada gagal bayar lah ibaratnya kalau di pinjaman kan ya. Iya, ya jadi kalau kita bercermin ke 98 ya. 98 ini deflasi kan, ini yang kemarin gue dapat infonya memang jarang terjadi ya. Jadi kalau kita bicara histori ya, deflasi itu terjadi kalau di Indonesia ini cuma berapa kali doang ya. Yang pertama tuh tahun 98 krisis kan gitu ya. Nah, yang kedua itu pas perekonomian Amerika lagi acak-acakan gara-gara subprime mortgage. Jadi ada tahun 2008 2009. Oh ya. Ya, jadi perekonomian Amerika lagi acak-acakan tuh gara-gara kegagalan bayar juga itu ya. Gagal bayar kredit rumah gitu kan. Kredit rumahan tuh kan. Yang ketiga itu pas COVID. Pas COVID itu gini. Di Indonesia ya, ini di Indonesia kan? Di Indonesia. Jadi COVID itu, jadi gini, kalau gue mau coba meluruskan ya, kalau pertumbuhan ekonomi kita itu lebih kecil dibanding tahun kemarin, itu bukan berarti perekonomiannya turun, Pak. Ya. Tetap naik tapi melambat. Tetap tumbuh tapi melambat. Nah, cuma kalau pas COVID itu minus. Benar-benar minus. Jadi pas turun. COVID itu kita minus 1,84. 1,84% kita minus tuh perekonomian kita. Cuma itu masih lebih baik dibanding negara-negara lain gitu kan. Nah, kita tiga nih. Nah, sekarang yang kita lihat adalah pada saat 98 itu terjadi deflasi dan memang fundamental kita jelek. Sekarang sudah lebih baik berarti. Sekarang insya Allah. Gitu berarti kan ini kali keempat lah terjadi di Indonesia kali keempat. Kali keempat. Ya tadi berarti kalau melihat sejarah itu memang
keempat poin terjadi deflasi tadi memang terjadi di kondisi-kondisi yang kurang enak ya, yang kurang asik lah. kurang asik lah ya. Berarti Cuma kan emang dan ini ada poin sebenarnya kalau mau nakut-nakutin bisa aja terjadi. ya bisa aja. Bisa aja, tapi Ya sekarang ya, kalau tapi kita ya- bicara jujur juga di luar Indonesia, ini kondisi dunia kan sedang tidak baik-baik saja, Iya. ya kan? Terjadi kenaikan pada bahan gandum gitu kan. Banyak lah, kita nih lagi nggak baik-baik, cuma gitu kan. Fundamental kita sudah lebih Fundamentalnya baik. lumayan gitu ya. Nah sekarang kalau kita mau nakut-nakutin, istilahnya begini. Jadi istilahnya gini lah. Gua bukan ahli ekonomi ya, dan gue juga bukan seorang pemegang kebijakan gitu, yang memang bisa melakukan kebijakan yang besar. Cuma, lu tau gak sih kalau lu sudah mengekspek sesuatu gitu ya, dan lu sangat-sangat yakin bahwa lu mengekspek sesuatu itu bakal datang gitu, ujung-ujungnya sesuatu datang juga kan, bener nggak? Khawatir. Khawatir ya kan? Sugesti biasanya. Nah, ini kan Jangan sampai lah itu kan ibarat. ya, jadi maksudnya begini, kalau kita sebenarnya selama kita masih bisa, kita masih punya pekerjaan ya, Iya. kita masih punya pekerjaan, selama lu masih punya uang untuk spending gitu kan, ya istilahnya gue nggak bisa ngatur, cuma ya Ya. you spend it wisely aja gitu tuh kan. Sebenarnya Jadi takutnya adalah kalau kita mengekspektasi. Jadi ekonomi itu kan kayak apa ya? Semua tuh gitu ya. Kalau kita nahan, kita nggak spending, Salah. bagus juga kan gitu ya. Karena kita takut gitu ya. Ekspektasinya bakal seperti apa gitu kan. Nah, itu kan ada ekspektasi yang sifatnya akumulatif tuh. ya. Nah, itu jadi bahaya juga. Cuma ya yang pasti gini. Spend your money wisely. Iya. Gitu ya. Kalau lu masih punya uang, lu spend your money wisely. Terus yang kedua, kalau lu mau jajan, do it locally gitu. Ya. Betul. Jadi kalau mau jajan, lu jajan Jangan- di samping lu aja kalau ada yang ini, karena kalau gue Apalagi semangatnya kan sekarang lokal ya. lokal, Semangatnya sekarang lokal. Jadi kalau kata Gus Baha nih, gue kalau pernah dengar kayaknya. Jadi kalau lu tuh seneng jajan, gitu ya. Nah, lu jajan ke pedagang kecil itu salah satu bentuk dari sodako. Ya. Tapi dari ekonomi juga ada dampaknya. Dari ekonomi ada dampaknya. Ya, betul sekali. Dah, kayaknya udah banyak nih Pak, udah lama. Dan ini mau hujan, Dan mau- takut. Ngeri juga sih, ini udah gelap ya. Udah gelap dan berangin. Aduh. Jadi kesimpulannya kayaknya memang kalau jangka pendek mungkin kebiasaan-kebiasaan tadi, tren-tren baru tadi itu bisa mendorong ekonomi lah, Ya. mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi di jangka panjang kita tetap harus istilahnya berhati-hati lah ya, berhati-hati. Iya. Kita boleh spending, tapi ya itu harus tetap memperhatikan kapasitas Betul. kita gitu kan. Kesimpulannya gitu ya kurang lebih Iya, ya. kesimpulannya gitu. Dan gini lah, terakhir Jangan- ya. Terakhir. Gue sebenarnya yang gue khawatir adalah konten kita ini viral. Yang Kenapa masalah emang ya? sekarang. Kenapa? Kenapa? Karena kalau viral itu relate. Iya, iya. Kalau relate, berarti kan emang ada yang sedang tidak baik-baik saja di sini kan gitu. Iya, iya. Nah tapi ya, all in all, yang balik tadi spend your money wisely Ya, pesannya itu. and try to consume locally aja udah. Mudah-mudahan ya kalaupun relate ya apa yang kita sampaikan ini ketakutannya segala macamnya bisa membuat mereka yang relate tadi lebih bijak juga. Oh iya betul. Ya nggak, Pak? Iya. Kan kita ngomong gitu juga ada tujuannya. perubahan. Ada Ya, ada perubahan. Jadi mudah-mudahan positif. Insya Itu Allah. tujuannya, Pak. Iya. Kan tujuan kita memulai ini kan gitu. Iya. Karena anginnya udah mulai gede. kita sudahi, aduh Allah. Gitu. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Mudah-mudahan ini ada pergantian personil sih, Pak. Iya. Masa kita tidak tergantikan ini? Iya nih, waduh. Mungkin nanti kita akan kita bicara masalah pemerintahan dan lain sebagainya. Mungkin ya banyak lah. Mudah-mudahan gitu ya. Pendidikan. Mohon maaf kawan-kawan kalau ada kesalahan. Pak Arif gimana penutupnya biasanya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Stay curious, stay positive. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.